Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hizkil Apandi, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya membaca dan mempelajari modul 1.1 ini, pandangan saya terhadap pendidikan sungguh berbeda dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya masih melihat bahwa murid bagaikan sebuah kertas kosong yang bisa kita tulis, kita berikan gambar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan target-target pembelajaran kita. Saya masih melihat bahwa murid-murid harus saya paksa mengikuti alur pembelajaran yang saya rencanakan. Namun setelah saya membaca dan mempelajari modul Ki Hajar Dewantara ini, cara pandang saya terhadap anak didik itu banyak sekali yang berubah. Saya sadar bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Yang sebelumnya saya merasa peserta didik adalah sebuah kertas kosong. Maka teori tabula rasa sebenarnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian terinspirasi dengan Triloka Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu ingarso sung tulodo, di depan harus menjadi teladan, di tengah harus menjadi penyemangat atau pemberi inspirasi yang dinamakan dengan Ing Madyo Mangun Karso, dan terakhir adalah Tutwuri Handayani, bahwa di belakang itu harus menjadi pendorong, memberikan dorongan kepada peserta didik. Selanjutnya saya juga semakin paham bahwa kodrat anak salah satunya adalah bermain. Maka permainan itu dapat menjadi bagian pembelajaran. Ini juga yang saya pikir cara pandang saya terhadap permainan dalam pembelajaran itu berubah sekarang. Dulu saya kadang-kadang merasa banyak-banyak bermain itu justru akan menghabiskan waktu. Sekarang saya paham bahwa kodrat anak adalah salah satunya bermain. Kemudian yang paling baru saya pahami sekarang bahwa pendidikan itu harus betul-betul berpihak pada anak. Bahkan kata-kata yang betul-betul baru dan saya pahami betul-betul bahwa pendidik itu harus berhamba pada anak. Bahwa kita itu harus suci hati, tapi kita melayani anak-anak, memberikan jiwa, bahkan raga kita, jiwa raga kita, bakti kita, pengorbanan kita untuk kemajuan anak. Ini saya pikir yang sekian lama saya menjadi pendidik belum saya sadari. Selanjutnya bahwa Ki Hajar Dewantara itu dalam modul ini pendidik diibaratkan sebagai petani. Ini saya pikir perumpamaan yang sangat baik bahwa pendidik ibarat seorang petani yang menanam jagung, di mana kalau bibit jagung baik, mendapatkan tanah yang subur, perawatan yang baik, maka akan menghasilkan jagung-jagung yang baik. Tapi kalau jagung yang baik itu ditanam di tanah yang subur tanpa dirawat, maka kemungkinan juga akan buruk. Demikian pula perumpamaan bahwa menanam jagung itu tidak bisa memakai dengan cara ilmu menanam padi. Ya, karena jagung dan padi berbeda. Begitulah keragaman, keunikan kodrat atau kekuatan kodrat yang berbeda pada anak didik kita. Lalu bagaimana dengan pemahaman-pemahaman ini? Saya pikir saya harus segera mengimplementasikan dalam kelas, ruang-ruang kelas saya. Bahwa saya harus menjadi teladan bagi anak-anak. Misalnya saya harus datang lebih cepat, lebih berdisiplin, saya harus lebih taat dalam melaksanakan peraturan-peraturan sekolah. Saya harus misalnya memberikan
teladan kepada anak-anak. Misalnya seorang guru seringkali melarang anaknya merokok, maka gurunya tidak boleh merokok. Dan alhamdulillah saya tidak merokok. Itulah kemudian bahwa saya harus betul-betul menjadi motivator, menjadi penyemangat, menjadi pendorong bagi anak-anak. Saya pikir hal-hal seperti ini harus segera saya laksanakan. Menyertakan permainan dalam proses pembelajaran yang ternyata itu adalah salah satu kodrat anak-anak untuk bermain dalam pembelajaran.